Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Handayani Effendi dengan NPM C1C023118. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi terkait hukum demokrasi. Yang pertama itu ada prinsip-prinsip demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Dalam sistem demokrasi, keputusan politik dan pemerintahan harus mencerminkan kehendak rakyat yang diwujudkan melalui pemilu dan mekanisme demokratis lainnya. Kemudian ada pemisahan kekuasaan, yaitu kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian ada perlindungan hak asasi manusia, yaitu demokrasi menjamin perlindungan hak-hak individu, seperti kebebasan berbicara, hak untuk memilih, dan hak atas perlakuan yang setara di hadapan umum. Yang kedua itu ada pemilu dan partisipasi politik, yaitu pemilihan umum yang bebas dan adil, peran partai politik sebagai saluran aspirasi, dan partisipasi aktif warga negara. Kemudian ada hak dan kebebasan warga negara. Yang pertama itu ada kebebasan berpendapat. Dalam sistem demokrasi, setiap warga memiliki hak untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian ada hak untuk memilih dan dipilih, yaitu warga negara berhak untuk memilih dalam pemilu serta berpartisipasi dalam proses politik sebagai calon pemimpin atau wakil rakyat. Kemudian yang terakhir itu ada perlindungan hak asasi manusia. Kemudian ada pemerintahan yang transparan, yaitu transparansi dalam kebijakan, yaitu pemerintah wajib memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik mengenai kebijakan dan pengelolaan sumber daya negara. Kemudian ada akuntabilitas pemerintah, yaitu pemerintah harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya. Mekanisme kontrol seperti pengawasan oleh lembaga legislatif dan media merupakan bagian dari sistem akuntabilitas dalam demokrasi. Kemudian yang terakhir itu ada pengawasan oleh publik dan lembaga independen. Kemudian ada negara hukum dalam demokrasi, yaitu supremasi hukum. Ketika negara hukum dalam sistem demokrasi mengetapkan bahwa semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan hukum harus berlaku sama bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Kemudian ada peradilan yang independen, yaitu untuk memastikan pemerintah yang demokratis berjalan dengan baik. Sistem peradilan harus bebas dari intervensi politik sehingga dapat memberikan keputusan yang adil tanpa tekanan. Kemudian yang terakhir itu adalah keadilan bagi semua. Pencoblosan yang jujur dan adil adalah prinsip utama dalam pelaksanaan pemilu yang bertujuan untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan transparan dan terpercaya. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai aspek jujur dan adil. Yang pertama kita akan membahas tentang jujur. Pemilu dilakukan tanpa adanya kecurangan, manipulasi, atau tekanan. Kemudian semua pihak, baik penyelenggara, peserta, dan pemilih, bertindak sesuai aturan hukum. Kemudian yang terakhir, surat suara tidak dipalsukan, dihitung secara benar, dan hasilnya diumumkan sesuai kenyataan. Kemudian ada adil. Yang pertama itu semua peserta pemilu memiliki hak yang sama untuk berkompetisi tanpa diskriminasi. Kemudian pemilih bebas memberikan suaranya tanpa tekanan atau intimidasi. Kemudian akses terhadap informasi dan fasilitas pemilu tersedia secara merata bagi semua peserta.